Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa jam lalu mendarat di Phnom Penh, Kamboja guna mengikuti KTT ASEAN yang selain dihadiri 10 negara Asia Tenggara, juga para mitra dialog termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Kami terhubung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, yang mengawal kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Phnom Penh. Patsy, isu utama apa saja yang akan menjadi fokus Presiden Biden dalam kehadirannya di KTT ASEAN? Kalau sebetulnya isu-isu kerjasamanya itu banyak ya, mulai dari keamanan maritim, kemudian konektivitas digital, ada berbagai inisiatif investasi juga. Tapi isu yang sangat akut bagi ASEAN dan juga Amerika Serikat ini adalah krisis di Myanmar. Kita tahu bahwa semenjak kudeta militer yang dilakukan tahun 2021 menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, junta militer di Myanmar ini dengan sangat brutal melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sehingga jutaan orang meninggal dunia, kelaparan, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Dan ini adalah krisis yang sebetulnya sangat memalukan bagi ASEAN. Bahkan kita lihat kemarin Presiden Joko Widodo selaku ketua ASEAN yang akan datang mengatakan dengan statement yang cukup keras bahwa jangan sampai krisis di Myanmar ini mendefinisikan ASEAN. Nah, ini jadi adalah satu poin titik kerjasama bagi ASEAN dan Amerika Serikat. Tadi ke National Security Advisor, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan memberikan briefing kepada kolega saya di atas pesawat Air Force One, Presiden Biden ketika menuju Phnom Penh, dan menyatakan bahwa yang menjadi fokus Presiden Biden adalah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin ASEAN guna mencari solusi bersama kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk lebih banyak menekan pemerintah di Myanmar, apakah itu bentuknya sanksi atau tekanan yang lain. Dan perlu dicatat di sini sebetulnya ada satu opportunity atau kesempatan bagi Amerika Serikat untuk mengkaitkan krisis di Myanmar ini dengan kepentingan Amerika Serikat sendiri guna mengisolasi Rusia atas invasinya di Ukraina. Karena kita tahu bahwa yang namanya Myanmar ini mendukung pemerintahan Vladimir Putin, dan Vladimir Putin sendiri mendukung junta militer di Myanmar, baik itu dengan senjata dan juga dengan upaya diplomatik, misalnya melindunginya di Dewan Keamanan PBB. Nah, ini jadi satu convergence atau satu titik kerjasama di antara ASEAN dan Amerika Serikat. Selain itu, isu yang juga akan disorot oleh Presiden Biden khususnya besok ya, ketika ia bertemu dengan para pemimpin di KTT Asia Timur. Ini adalah kelompok ASEAN plus 10 plus 8 mitra dialognya termasuk Tiongkok, Rusia, Jepang, Amerika Serikat dan sebagainya. Yang akan dibahas Presiden Biden fokusnya adalah ancaman Korea Utara, khususnya dengan Jepang dan Korea Selatan. Ini sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan ini. Kita tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir provokasi dari Korea Utara itu semakin meningkat, baik itu dengan meluncurkan misal, dengan meningkatkan penerbangan militer ke perbatasan dengan Korea Selatan dan sebagainya. Jadi ini yang akan difokuskan oleh Presiden Biden, bagaimana kira-kira menghadapi Korea Utara, baik itu dengan deterrence, dengan lebih banyak meningkatkan kekuatan atau latihan militer, ataupun dengan cara lain. Jadi dua isu tersebut, Myanmar dan Korea Utara, yang akan menjadi titik fokus Presiden Biden selama akhir pekan ini. Iya, Patsy, ASEAN meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat tahun ini melalui perjanjian komprehensif strategik. Apa maknanya, Patsy? Ya, jadi sebetulnya ini adalah perjanjian yang ibaratnya kalau untuk orang awam mengatakan bahwa saya berteman dengan kamu, saya jadikan kamu sahabat atau sahabat baik. Ya, secara diplomatik seperti itu. Nah, namun perlu dicatat juga bahwa ASEAN ini sudah melakukan perjanjian yang sama dengan Tiongkok tahun lalu. Jadi sebetulnya ini adalah cara ASEAN untuk bisa menyeimbangi antara dua kekuatan besar ini di kawasan, Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk mengatakan bahwa kalian berdua sama-sama sahabat ASEAN, jangan berkelahi, dan mari kita membina stabilitas dan perdamaian di kawasan bersama-sama. Jadi secara diplomatis sebetulnya ya memang ada turunan-turunan realnya, tapi secara umum ini adalah lebih untuk mendekatkan hubungan dan kemitraan yang lebih dalam saja. Lalu dari Phnom Penh, Presiden Biden akan ke KTT G20 di Bali. Apa saja fokusnya nanti? Ya, ini akan berangkat pada hari Minggu sore atau petang ya. Saya akan ikut bersama Presiden Biden dari Phnom Penh ke Bali. Tentunya akan mengikuti KTT G20. Isu besarnya adalah bagaimana para pemimpin 20 ekonomi terbesar dunia ini bisa menangani berbagai isu-isu ekonomi
dunia dan juga regional, baik itu ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, tentunya dampak dari invasi Rusia dan di Ukraina juga sangat dibahas. Dan yang juga akan menjadi besar sorotannya adalah pertemuan Presiden Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang akan dilangsungkan pada hari Senin. Nah, ini sorotan sangat besar sekali karena banyak sekali isu-isu di kawasan, baik itu misalnya stabilitas di Selat Taiwan, kemudian aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan, semuanya akan dibahas secara face to face oleh Presiden Biden. Perlu dicatat ini adalah pertemuan langsung mereka yang pertama semenjak Presiden Joe Biden menjabat tahun 2021, meskipun sebelumnya mereka sudah sempat berbicara beberapa kali secara virtual. Nah, isu-isu tersebut meskipun lebih sifatnya adalah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, namun juga menjadi isu besar bagi negara-negara di kawasan termasuk Indonesia, karena semua negara-negara ASEAN termasuk Indonesia memiliki hubungan investasi dan perdagangan yang dekat dengan Tiongkok, namun juga bergantung kepada Amerika Serikat untuk memberikan payung keamanan agar jangan sampai ada peningkatan aktivitas militer oleh Tiongkok di kawasan. Eva. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara untuk informasi Anda langsung dari Kamboja.